Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Masna dari C. Saya merupakan pengajar fisika di SMA Negeri 2 Tilamota. Berikut adalah video saya dalam rangka memeriahkan Hari Guru Nasional tahun 2022 dengan judul pembelajaran yang berpihak pada murid. Semoga video ini dapat merupakan salah satu inovasi baru dalam mewujudkan merdeka belajar. Guru sebagai pembelajar harus terus belajar dan memahami makna dari nilai-nilai, salah satunya adalah nilai yang tercantum dalam nilai guru penggerak, di mana nilai tersebut terdiri dari nilai yang berpihak kepada murid, inovasi, mandiri, kolaboratif, dan reflektif. Nilai yang pertama yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah nilai yang berpihak kepada murid. Artinya, guru selama proses pembelajaran menuntun murid untuk dapat mengembangkan potensi yang secara kodrat sudah ada pada diri masing-masing murid. Kemudian guru juga memberi kebebasan kepada murid untuk belajar sesuai dengan gaya belajar yang mereka sukai, atau dengan kata lain menciptakan suasana merdeka belajar. Nilai yang kedua adalah mandiri. Artinya di sini guru harus memiliki motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri guru itu sendiri agar dapat meningkatkan kemampuan profesionalitas kerja, misalkan dengan mengikuti berbagai jenis kegiatan baik pelatihan, workshop, seminar, dan lain-lain tentang pembelajaran. Nilai yang ketiga adalah reflektif. Artinya di sini setiap pembelajaran guru dan murid harus melakukan refleksi maupun umpan balik terkait dengan proses pembelajaran yang telah dijalani. Karena hasil dari refleksi ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk memperbaiki proses pembelajaran ke depannya. Nilai yang keempat adalah kolaboratif. Artinya guru harus menjalin komunikasi dan kolaborasi yang baik dengan rekan sesama guru, murid, maupun warga sekolah. Kolaborasi ini penting agar kita dapat mendiskusikan masalah-masalah terkait dengan apa yang menghambat proses pembelajaran. Nilai yang kelima adalah inovasi. Artinya guru harus mampu menciptakan ide maupun gagasan-gagasan positif yang bermanfaat untuk perkembangan dunia pendidikan. Contohnya dengan mempelajari struktur maupun implementasi dari kurikulum merdeka dan berbagi tentang praktik baik kepada rekan sesama guru. Berikut adalah pengalaman saya dalam melakukan proses pembelajaran yang berpihak pada murid di sekolah SMA Negeri 2 Tilamota. Rangkaian tahapan pelaksanaan pada saat saya melakukan praktik baik terkait dengan suasana pembelajaran yang berpihak kepada murid. Yang pertama adalah tahapan perencanaan, yang kedua tahapan pelaksanaan, dan yang ketiga adalah tahapan refleksi. Tahapan pertama adalah perencanaan. Kegiatan yang saya lakukan pada tahapan ini adalah melakukan observasi terhadap motivasi belajar murid, melakukan konsultasi dengan kepala sekolah dan rekan sesama pengajar fisika, dan menyusun perangkat ajar yang menarik motivasi murid untuk belajar. Tahapan yang kedua adalah tahapan pelaksanaan. Kegiatan yang saya lakukan pada tahapan ini yang pertama, melakukan sosialisasi pada murid tentang dimensi profil pelajar Pancasila. Yang kedua, membiasakan murid untuk mandiri, contohnya disiplin untuk mengikuti upacara bendera. Yang ketiga, melakukan sosialisasi pada rekan guru mengenai berbagai media yang dapat menunjang terciptanya pembelajaran yang berpihak kepada murid. Contohnya penggunaan Google Workspace for Education dan aplikasi Canva for Education. Yang keempat, memotivasi murid untuk dapat menggali potensi yang memang sudah ada pada diri masing-masing murid. Contohnya, murid termotivasi untuk mengikuti berbagai kegiatan, salah satunya adalah kegiatan Olimpiade Sains Fisika. Yang kelima adalah menggunakan pendekatan maupun model pembelajaran yang menarik ataupun
dapat menciptakan suasana kelas menjadi hidup dan bermakna. Contohnya menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Think, Talk, Write, di mana murid dapat berpikir melalui kegiatan demonstrasi maupun tayangan video yang ditampilkan oleh guru. Kemudian murid dapat berbicara atau diskusi tentang pendapat mereka masing-masing mengenai pembelajaran, serta pada tahapan write, murid dapat menulis dari semua pengalaman belajar di kelas, baik yang berkaitan dengan penjelasan dari guru maupun hasil diskusi serta hasil refleksi dengan teman maupun guru di kelas. Tahapan yang ketiga adalah tahapan refleksi. Di sini saya akan melakukan refleksi dengan murid terkait dengan proses pembelajaran, kemudian melakukan refleksi dengan rekan sesama guru, dengan wakil kepala sekolah bidang kurikulum serta dengan pengawas fisika, agar saya dapat mengetahui tentang kekurangan-kekurangan yang masih ada pada diri saya sebagai bahan untuk perbaikan saya di masa depan. Impian saya tentang murid di masa depan, jika kita sebagai guru semuanya menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada murid, maka kita akan melahirkan murid-murid yang kreatif, berakhlak, berbudaya, mandiri, kritis, dan lain-lain sebagainya sesuai dengan nilai profil pelajar Pancasila. Memastikan minat belajar siswa. Ternyata masih banyak siswa yang kurang tertarik, bahkan banyak yang melakukan remedial pada proses refleksi. Setelah saya mendengarkan penjelasan dari Ibu Masna, beliau menjelaskan tentang penggunaan media pembelajaran. Sehingga saya tertarik menggunakan media yang dijelaskan, yaitu media aplikasi Canva, di mana di situ bisa membuat video pembelajaran yang lebih menarik sehingga membangkitkan semangat belajar. Menjalin komunikasi dan kolaborasi di antara guru pengajar di sekolah sangat penting agar didapat informasi seputar kebutuhan murid dan untuk membuat pembelajaran menjadi bermakna, di mana murid semangat untuk belajar. Kita sebagai guru membimbing murid secara langsung aktif dalam proses pembelajaran. Saya Maria Mahmud dari kelas 5. Setelah saya belajar fisika, saya merasa senang karena materi yang Ibu Masna sampaikan saya mudah paham, serta menggunakan media yang menarik. Contoh pada pengusuran. Di samping itu, Ibu selalu memotivasi saya untuk berani tampil di depan kelas, menyampaikan hasil pendapat saya dan teman-teman saya, atau apapun hasil karya kami. Perkenalkan, nama saya Abdul Umar, saya dari kelas 12 IPA. Pengalaman saya belajar fisika dari Bu Masna dari C. Saya merasa senang karena saya selalu dilibatkan untuk mendemonstrasikan alat praktik di depan teman-teman saya. Hal itu membuat saya nyaman belajar di kelas karena saya mudah memahami konsep dan kondisi fisika.